Ini adalah kisah perjalanan hidup seorang pemuda yang divonis umurnya tinggal sebulan. Aku adalah Yuchan, seorang pemuda yang keberadaan tidak begitu penting di dunia ini. Hingga sampailah suatu ketika, sesuatu terjadi yang mengubah begitu besar dalam perjalanan kehidupanku. Yakni aku diberi kehidupan baru. Tapi uniknya adalah kehidupan itu di dalam sebuah game. Dan apakah yang akan kulakukan di kehidupan baruku di dalam game ini? Tuan Muda Knox, maaf Tuan Muda Knox, saya tidak bermaksud untuk menabrak Anda. Dia adalah Rona, mayat pribadinya Knox di dalam game. Baiklah, aku pura-pura saja tidak tahu dan memaafkannya. Knox di dalam game adalah karakter yang tidak berguna, lemah, aib keluarga, bodoh, dan suka berlaku berwenang-wenang kepada pelayannya. Wajar saja jika Rona merasa akan dihukum dengan tindakan yang barusan. Apakah aku akan dihukum lagi? Lupakan, ada keperluan apa kalian mencariku? Maaf Tuan Muda Knox, Tuan Besar meminta Tuan Muda untuk ikut makan malam nanti malam. Makan malam. Knox adalah anak yang tidak berguna, yang tidak perlu dimintai pendapat dalam menentukan sesuatu. Sepertinya Theo akan membicarakan sesuatu yang sangat penting yang berkaitan dengan Knox itu sendiri. Baiklah, aku akan datang makan malam nanti malam. Tapi untuk menebus kesalahanmu tadi, kau harus membantuku nanti saat aku perlukan. Bagaimana? Baik Tuan Muda. Sepertinya Tuan Muda agak berbeda dari biasanya. Karena aku tahu aku bakal banyak merepotkanmu nanti. Aku telah menamatkan game ini sebanyak 27 kali. Tentu saja aku tahu jalan pintas untuk cepat menjadi kuat. Oh, aku tidak dihukum. Apa Tuan Muda telah berubah ya? Haha, si sampah yang tidak berguna aib keluarga itu ternyata berani juga menunjukkan batang hidungnya di sini. Sungguh memalukan. Aku bahkan pernah mendengar bahwa dia pernah memukul Mike dan pembantunya loh. Hahaha. Hutch dan Allen, karakter mereka sama persis seperti di dalam game. Sudah cukup. Aku akan langsung ke topik penting, mengapa aku mengundang kalian malam ini. Theoren Hever, ayah Knox, adalah salah satu Dark Master, yakni karakter terkuat di dalam game ini. Pertama-tama, perkenalkan, dia adalah Thalia von Stelinor. Tujuan dia kemari adalah untuk belajar ilmu kesatria di sini. Halo, salam kenal semuanya ya. Thalia adalah karakter yang nantinya akan bermusuhan dengan sang antagonis Knox Rainhaven. Dia memiliki jenius karakteristik tiba api, yang mana kekuatannya cukup untuk membunuh beberapa iblis meski hanya sendirian, meski kekuatannya tidak sekuat dari 3 Dark Master. Itu artinya adalah dialah nanti yang akan menusukku di dada di akhir cerita. Oke, yang kedua adalah keputusan siapa yang akan masuk ke Akademi Eldian dan menjadi talenta baru di dalam keluarga kan? Mengapa anak tidak berguna itu berkata seperti itu? Jangan katakan dia akan. Aku tidak menyangka Knox akan berkata seperti itu. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi
Jelas dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan kakak-kakaknya. Selain tubuhnya lemah dan penyakitan, dia juga tidak pernah memegang pedang dari kecil semenjak ibunya meninggal. Meski kalian sudah tahu, tapi hanya 3 tiket yang diberikan pada setiap keluarga, dan kita telah menggunakan 2 tiket untuk putra pertama dan putra kedua untuk memasuki Akademi Eldian. Dan tiketnya hanya tersisa 1. Aku akan memutuskan siapa yang akan mendapatkannya dengan cara tradisi keluarga kita untuk menentukan siapa yang terkuat. Di Windows telah tertulis bahwa kebenaran akan terungkap setelah aku ke Akademi Eldian. Tentu saja aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku harus mendapatkan tiket itu. Haha. Hai adik, jika kau ingin menyerah, sebaiknya kau katakan dari sekarang sebelum terlambat. Hehehe, benar. Kami tidak ingin menambahi penderitaanmu. Engkau lemah, penyakitan, dan tidak pernah memegang pedang. Apa kau yakin bisa melawan kami? Normalnya, itu sesuatu yang dikatakan jika sudah menang, kan? Kau berpikir bisa mengalahkan kami, hah? Akulah yang akan masuk Akademi Eldian. Aku tidak ada waktu mendengarkan ocehan konyol mereka. Akan kuberitahu hal menarik pada kalian, yaitu akulah yang akan menang dan yang akan masuk Akademi Eldian. Mas, sepertinya si bungsu kami sangat percaya diri ya. Baiklah, kalian punya waktu 1 bulan untuk mempersiapkan pertandingan kalian. Sepertinya aku mendapatkan perhatian dari orang yang tidak seharusnya. Dari laporanmu sudah jelas bahwa kelakuan Knox tiba-tiba berubah. Benar, Tuan. Aku tidak percaya jika tidak melihatnya sendiri. Entah mengapa hatinya bisa berubah. Dia tidak dirasuki iblis, kan? Baiklah, Rotwell, tolong awasi. Kemudian pergi ke lapangan pelatihan lagi. Astaga, benar. Kau dengar kompetisinya bulan depan loh. Tapi kenapa dia hanya berlari-lari? Padahal aku tidak memiliki skill untuk mendengar. Tapi begitu jelas aku mendengarkan gosip-gosip mereka tentangku. Aku tidak perlu menjelaskan kepada mereka mengapa aku tidak latihan dan hanya berlari-lari saja. Aku hanya perlu menaikkan staminaku yang 2 menjadi 4 untuk membuka semua skillku. Ternyata dugaanku benar. Dengan uji cobaku yang pertama telah membuktikan bahwa sekeras apapun aku latihan, karena keterbatasan tubuhku yang penyakitan seperti ini, aku hanya bisa meningkatkan 0,1 saja setiap latihan. Sebagai pemain pro yang telah menamatkan game ini sebanyak 27 kali, aku sangat ahli dalam mencampur beberapa item untuk meningkatkan suatu skill tertentu. Saatnya menjalankan rencana kedua. Tidak ada orang, kan, sini Rona? Kenapa Anda akan memukulku? Apa yang kau bicarakan? Mendekat ke sini. Iya, Tuan. Jangan banyak tanya. Lakukan saja yang kau minta. Oke? Baik, Tuan. Dia tidak berubah sama sekali. Padahal kukira dia sudah berubah. Aku tidak tahu seberapa bagus Rona menjalankan perintahku. Tapi jika dia cepat, maka besok dia sudah bisa membawanya. Tuan muda, saya telah membawakan item yang Anda minta kemarin. Bagus, Rona. Setidaknya engkau berguna sekarang.
Padahal item-item ini sulit didapatkan, tapi kau bisa membawanya dengan cepat. Itu semua beracun, Tuan. Obat-obatan yang jarang digunakan dan dihindari orang lain. Mereka menghindarinya karena mereka tidak tahu cara penggunaannya. Bagaimana caranya, Tuan? Minum, Tuan Muda, itu racun. Aduh, dia makan kornya juga. Ini benar-benar racun. Aku hanya perlu menahannya sebentar. Baguslah, ini berjalan seperti dugaanku. Yes, kecepatan peningkatan staminaku meningkat menjadi 2 kali lipat. Kalau begini terus Tuan Muda akan mati. Aku akan memanggil pelayan utama. Tuan Muda. Aduh, Anda baik-baik saja, Tuan Muda. Aku takut, kupikir Anda akan mati. cukup lepaskan Rona, saya juga yang akan mati. Maaf, Tuan Muda. Soalnya tadi Tuan Muda terlihat pucat dan menakutkan. Tenang Rona, aku baik-baik saja. Benarkah? Apa aku perlu memanggil kepala nelayan, Tuan Muda, agar Tuan Muda lebih baikkan? Tidak usah Rona. Halo, apa yang akan Tuan Muda lakukan? Lari. Belanda lemah itu akan bertarung dengan kakak-kakaknya, dan dia hanya berlari-lari saja. Nona, Anda tidak boleh meremehkan putra bungsu keluarga Renhever. Itu tidak sopan. Tapi aku benar, Emma. Dia bahkan tidak pernah memegang pedang sekalipun. Dia hanya asal lari-lari saja. Dia bahkan menolak semua tawaran prajurit Renhever yang menawarkan diri untuk mengajarinya. Ujung-ujungnya, dia akan dikalahkan di bulan depan. Aku tahu akan demikian, tapi mengapa aku justru mencemaskan dia ya? Ini tidak bisa dibiarkan. Nona, Emma, aku mau keluar sebentar. Hai, namaku Thalia. Kau, kenapa dia di sini? Kenapa kau kemari? Sepertinya aku pernah mendengar namamu. Ada apa ini? Ada apa dengan sikap dinginnya ini? Aku yakin dia hanya kaget melihat kecantikanku ini. Ya, pasti karena itu. Apakah kau sedang berlatih karena berpikir bisa mengalahkan kakak-kakakmu hanya dengan berlari seperti itu? Kau sungguh berpikir itu memungkinkan? Sama, aku juga berpikir begitu. Aku bisa membantumu sedikit. Tidak, terima kasih. Aku tidak tertarik. Jadi, bisakah engkau pergi? Hei, bagaimana bisa kau mengatakan hal seperti itu? Aku tidak percaya kau berkata seperti itu di saat aku menawarkan bantuan padamu. Tuan Muda, wanita itu benci saat kau mengatakan hal seperti itu. Masa bodoh, lakukan semaumu saja. Tuan Muda, Anda benar-benar kampret ya. Inspection Thalia. Dia punya talenta yang luar biasa jika dilihat dari jendela ini. Mengingat stamina rata-rata pria dewasa di dalam game Inner Lunatic hanya 4, stamina dia terlihat begitu mengesankan. Meskipun dia tidak punya banyak potensi,
sebagai Three Sword Emperor atau 4 Sage of the Continent. Tapi dia punya talenta yang cukup untuk mencapai level tepat di bawah mereka. Dia cukup bertalenta untuk membunuh 1 atau 2 iblis. Atribut apinya, magic power, atribut api yang dipakai Thalia akan terbangun sebagai white flame di masa depan dan menghanguskan Knox yang akan menjadi seorang iblis hingga mati. Jika kau menjadikan Thalia sebagai sekutu, maka banyak cerita di masa depan yang akan berantakan. Aku harus mengikuti alur cerita utama untuk menghindari kematian. Dan untuk memulai itu, apa masuk akal untuk akrab dengan orang yang akan membunuhku di masa depan? Wah, luar biasa. Kau cepat mengerti. Engkau memiliki talenta yang sesuai dengan keluarga Stelinor. Talenta yang sesuai dengan keluarga Stelinor. Aku bahkan tidak bisa mendekati kemampuan kakakku, walau hanya seujung kuku saja. Akankah aku bisa menjadi seorang kesatria? Sejak zaman dahulu, seorang kesatria adalah sosok individu yang tidak terpengaruh oleh keserakahan dan hidup dengan bersahaja, dengan satu-satunya tujuan, yakni mengorbankan diri atas nama keadilan. Selain pola pikir itu, menjadi seorang kesatria hanya memungkinkan bagi seseorang yang telah mempelajari ilmu bela diri dan teknik berpedang. Tapi hanya dengan latihan fisik dan hanya berlari-lari saja, dia akan melawan kakak-kakaknya yang sudah diajari teknik berpedang sejak dini. Dia tidak akan bisa menang melawan kakak-kakaknya besok. Bagaimana menurutmu Roswell mengenai duel ini? Menurut saya, Perhatian, kompetisi dalam memperebutkan tiket masuk Akademi Alien dimulai. iya,